Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraditya dari kelompok 11. Saya di sini berlaku sebagai moderator. Nah, kelompok ini akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia. Video ini merupakan bagian dari tugas tengah semester atau disebut dengan UTS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Zainuddin MPD. Adapun anggota yang akan menjelaskan materi-materi di kelompok saya yaitu yang pertama, bab 1 Moreno Rival Faiz, bab 2-nya Muhammad Faiz, dan bab 3-nya adalah Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moreno Rifa Al-Faiz. Saya di sini akan menjelaskan isi dari tentang bab 1. Sejarah bahasa Indonesia adalah perjalanan terbentuknya bahasa Indonesia dari asal-usulnya yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sejak lama sebagai bahasa perantara di Nusantara. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Melayu dipilih dan diresmikan sebagai bahasa persatuan, lalu dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan resmi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Putraibowo. Langsung ke materi saja. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, salah satu bahasa daerah di Nusantara. Bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi, dibuktikan dengan prestasi Melayu kuno di Palembang dan Bangka, Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan antar suku dan bangsa di Nusantara. Penetapan bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara tercantum dalam UUD 1945 bab 17 pasal 36. Alasan bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, jika bahasa Jawa dipakai suku lain akan merasa dijajah oleh suku Jawa. 2. Bahasa Jawa sulit dipelajari karena memiliki tingkatan tutur halus, biasa, dan kasar. 3. Bahasa Melayu Riau paling murni dan sedikit pengaruh bahasa asing. 4. Bahasa Melayu digunakan luas di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura, sehingga memperkuat rasa kebangsaan di kawasan itu. Perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1953, Purwodarminta menerbitkan kamus Bahasa Indonesia pertama 23.000 kata. Tahun 1976, Pusat Bahasa menambah kurang lebih 1.000 kata baru. Tahun 1988, jumlah kata menjadi 62.000. Kini terdapat lebih dari 590.000 istilah ilmiah dan 78.000 kata umum. Bahasa Indonesia bersifat dinamis, terus berkembang melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fungsi bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa kebudayaan digunakan dalam karya dan ajaran agama Buddha. Kedua, bahasa perhubungan alat komunikasi antar suku dan daerah di Nusantara. Ketiga, bahasa perdagangan dipakai dalam transaksi antar daerah dan bangsa. Keempat, bahasa resmi kerajaan digunakan dalam pemerintahan dan hubungan antar kerajaan. Nilai penting bahasa Indonesia menjadi identitas dan pemersatu bangsa. Meskipun penting mempelajari bahasa asing, terutama Inggris, warga negara Indonesia harus tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Tadwijaya. Di sini saya akan menjelaskan faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat hingga dia diangkat menjadi bahasa Indonesia. Berikut ada 4 faktor bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana hingga mudah dipahami dan dipelajari. Nomor 3, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan menjadi bahasa suku budaya. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja karena perkembangan di Nusantara semakin pesat, apalagi dengan sifat terbukanya bahasa Indonesia mengambil dari bahasa-bahasa lain.
Berikut adalah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Omphujen tahun 1901. Kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947. Ketiga, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yaitu EBI tahun 2015. Setelah itu, ada juga kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa tersebut memiliki peranan masing-masing. Pertama ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan memiliki fungsi mempersatu suku bangsa. Kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Ketiga, ada bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi untuk berbagai aktivitas dengan peranan bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Keempat, ada bahasa baku yang memiliki fungsi bahasa standar atau merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Setelah itu ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang utama dan pertama terlihat dalam konstruksi pertama bahasa di atas, yaitu fungsinya sebagai berlaku bagi bahasa manapun atau dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa linguis bersepakatan dalam fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsinya fungsi ekspresi dalam bahasa. Kedua, ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Ketiga, ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan nomor 4 adalah fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Jadi kesimpulan dapat diambil dari bab 1, bab 2, dan bab 3 adalah bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa serta menjadi bahasa pergaulan etnis yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting di sini sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh teknologi pendidikan. Sebagai konsekuensi loginya, semua jenjang pendidikan di Indonesia wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi negeri. Beberapa hukumnya sudah jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, Permen No 22 tentang standar isi, sampai dengan SK Dirjen Dikti No 43 Tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.